Apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau mushola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Baik yang muda, apalagi yang muda, Masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian. Atau kita lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun 115. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hal yang serupa juga ayat yang senada kita bisa temukan di surah Al-Qiyamah ayat 36. Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maka untuk orang-orang yang memahami tentang ayat-ayat ini, yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah kurangi maksiat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah karena kematian dirahasiakan. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau engkau pada akhirnya diberitahu, divonis oleh dokter engkau mati besok, pasti tidak akan engkau menyia-nyiakan waktumu. Namun kematian kita dirahasiakan sehingga banyak dari kita yang kemudian lalai. Saya teringat bagaimana Rasulullah SAW pernah menasihati sahabatnya yang masih muda, saat itu berumur 12 tahun, namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW memegang pundak Ibnu Umar dan kemudian Rasulullah berpesan, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Yang namanya pengembara itu pasti ada tujuan tempat dia pulang, teman-teman sekalian. Dan dalam pengembaraan itu pasti godaannya banyak yang menghambat kita untuk bisa sampai tujuan dengan selamat. Ada saja godaannya. Begitu pula hakikat kehidupan, bahwa di dunia ini kita sebenarnya hanya seorang musafir, seorang pengembara yang punya tujuan akhir yang akan kita datangi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa selamat ke tujuan akhir, maka jangan sampai tergoda atau lalai dengan hal-hal yang bisa membuat konsentrasi kita pecah untuk fokus kepada mempersiapkan bekal menuju tujuan akhir tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah singkat saya ini bisa memotivasi para pemuda dan diri saya sendiri. Ayo, usia-usia muda, berkaryalah, banyak belajar, engkau berkontribusi untuk agama Allah, engkau jadi orang-orang yang menebar manfaat, sampai akhirnya nanti engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hisab dirimu, engkau layak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda-pemuda yang menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadilah inspirator-inspirator kebaikan. Buatlah
agama Islam ini bangga memiliki dirimu sebagai pemuda Islam, pemudi Islam yang mampu meneruskan perjuangan dari Rasulullah SAW. Selamat berjuang para pemuda.